no keys. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my time when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and Baik Bu, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Padang Bu, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya sendiri Chelsea dengan NIM 23042132. Saya Sofia Afni dengan NIM 23042227. Saya Agnes Tina Habila dengan NIM 23042125. Ya, terus? Jadi tujuan kami ke sini itu untuk wawancara dengan Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibunya siapa Bu? Oh ya, jadi Ibu memperkenalkan diri juga ya. Ibu nama Ferawati Darman. Kebetulan jabatan Ibu di Bapeda tuh Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Nah, seperti itu. Kalau apanya secara ketentuannya Bapeda itu suatu badan yang bersifat koordinasi dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Bapeda merupakan bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang di dalamnya tuh ada 51 perangkat daerah. Jadi Bapeda merupakan salah satu dari bagian perangkat daerah yang ada di Pemprov Sumatera Barat. Nah, sebanyak 51 OPD kan, Bapeda 1. Nah, terus apa lagi? Baik Bu, jadi di sini kami ada 15 pertanyaan Bu. Jadi Iya. bisa dimulai dari pertanyaan pertama dulu Bu. Boleh. Oh, maaf ya Bu ya. Iya. Bagaimana mekanisme penentu kompensasi untuk pegawai di lingkungan Bapeda ini ya Bu? Kalau penentuan kompensasi, kalau di Bapeda, kalau terkhusus untuk Bapeda, kompensasi itu secara materi tidak ada. Cuma kan kalau kita sebagai pegawai itu di samping gaji yang kita terima yang menjadi haknya bagi para pegawai negeri sipil, ada suatu tunjangan penghasilan yang diberikan berupa tunjangan tambahan ya untuk para pegawai itu tuh berupa tunjangan pendapatan penghasilan, namanya tunjangan atau TPP. Kalau di Pemda Provinsi Sumatera Barat, seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat akan diberikan TPP yang besarannya sudah ditentukan dan nanti diberikan dengan berapa kinerja yang dihasilkan dalam satu bulannya, tambahan penghasilan pegawai tersebut. Gitu. Jadi TPP itu ditetapkan oleh peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Untuk TPP yang kita laksanakan saat ini, TPP yang diberikan tuh kita mengacu kepada Pergub nomor 8 tahun 2023. Di sana TPP itu diberikan bukan cuma hanya di Bapeda, tapi di lingkup Pemprov Sumatera Barat. Itu. Oh ya Bu, lanjut pertanyaan kedua ya Bu ya. Ya. Apakah terdapat perbedaan kompensasi antara pegawai kontrak dan pegawai tetap di Bapeda Bu? Kalau pegawai kontrak kita di sini nih kompensasi kalau semacam, sebenarnya kompensasi itu pengertiannya apa? Apakah di luar yang rutin diberikan kepada dia berupa gaji atau apa ya? Misalnya yang biasanya setahu Ibu misalnya kompensasi itu semacam sejumlah yang diberikan terkait kinerjanya atau gimana prestasi dia kan biasanya seperti itu gitu ya. Kalau untuk pegawai kontrak kita sekarang kan kebetulan kami di sini ada, jadi pegawai Bapeda itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau ASN, kemudian ada pegawai kontrak sebanyak 3 orang, kemudian ada pegawai tidak tetap namanya yang ditetapkan oleh SK Gubernur, kemudian ada pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing itu artinya pegawai yang ditempatkan oleh penyedia kepada Bapeda. Jadi pegawai outsourcing itu ada 3 kategorinya, pegawai cleaning service, petugas jasa kebersihan atau cleaning service, petugas keamanan atau satpam,
dan sopir. Itu tuh tenaga outsourcing. Kita berkontraknya bukan dengan mereka, tapi kita berkontraknya tuh dengan penyedia. Jadi ada misalnya perusahaan-perusahaan atau PT-PT atau CV-CV yang menyediakan jasa cleaning service atau satpam atau sopir, nanti kami berkontrak dengan mereka gitu. Nanti mereka lah yang naruh anggotanya di sini. Misalnya kalau untuk satpam tentu untuk menjaga keamanan kantor Bapeda gitu kan. Kalau untuk cleaning service untuk kebersihannya, dan sopir juga untuk kegiatan operasional Bapeda gitu. Kalau untuk itu tuh kita tidak ada memberikan kompensasi. Yang hanya diberikan kompensasi berupa tambahan penghasilan pegawai itu pegawai negeri sipil. Gitu. Berarti yang menerima kompensasi hanya untuk pegawai tetap ya Bu ya, atau yang Iya, ASN? yang pegawai negeri. Gitu. Iya. Untuk Iya. yang ketiganya Bu, Iya. bagaimana kebijakan Bapeda terkait tunjangan kinerja dan insentif bagi pegawai? Kalau Bapeda kebijakan gini, kita kalau kayak tambahan penghasilan pegawai tadi kan semua OPD menerima, seluruh pegawai yang ada di lingkup Pemda provinsi, tidak hanya Bapeda menerima gitu ya. Kalau untuk intensif tuh di Bapeda nggak ada memberikan insentif secara khusus kepada pegawai, yang nggak ada. Kalau Bapeda yang ada di Bapeda nih gini, Bapeda tuh kan ada membuat semacam aplikasi penilaian kinerja masing-masing pegawai gitu. Itu tiap bulan kita lakukan penilaian. Ketika dia terpilih menjadi pegawai terbaik Bapeda, akan diberikan kompensasi. Pertama berupa SK yang menetapkan dia tuh menjadi pegawai terbaik di Bapeda. Kemudian untuk bulan itu gitu ya, misalnya Chelsea terpilih menjadi pegawai terbaik Bapeda bulan Agustus gitu ya. Nanti ditetapkanlah keputusan Chelsea menjadi pegawai terbaik ini ditetapkan dengan SK Kepala Bapeda. Kemudian nanti foto Chelsea itu akan dipajang di dinding yang bagian depan tuh, ada di tonggak tuh. Di tiang itu tuh nanti dipajang foto Chelsea, di situ dinyatakan bahwa pegawai terbaik Bapeda untuk bulan Agustus adalah Chelsea misalnya. Itu gitu. Sudah tuh yang kedua, Bapak Kaban juga ini nih hasil keputusan bersama ya waktu itu dulu ketika aplikasi ini dijalankan. Pegawai yang menjadi pegawai terbaik di bulan itu akan diberikan kesempatan untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM-nya dengan mengikuti mungkin bimbingan teknis atau dengan mengikuti studi banding ke daerah lain. Apakah itu ke daerah yang ada dalam Provinsi Sumatera Barat atau misalnya keluar provinsi juga. Misalnya Chelsea ini mengelola kepegawaian, misalnya lingkup kerjanya tuh mengelola atau mengurus kepegawaian yang ada di Bapeda. Dan terpilihlah Chelsea di bulan Agustus tuh untuk menjadi pegawai terbaik di Bapeda. Chelsea diberikan kesempatan untuk melakukan studi banding, mungkin karena Chelsea mungkin browsing di internet gitu ya, pengelolaan kepegawaian yang terbaik, yang banyak inovasinya, yang banyak yang kecanggihan-kecanggihannya itu mungkin di DKI Jakarta gitu. Jadi Chelsea nanti diberikan kesempatan, silakan ajukan diri untuk melakukan studi banding ke Jakarta dan dibiayai oleh kantor. Itu kan berupa semacam reward atau insentif juga itu. Kalau menurut Ibu seperti itu. Yang pertama, tanya keempat ya Bu, apakah Bapeda memiliki program peningkatan kesejahteraan pegawai seperti pemberian bonus atau insentif tambahan? Nggak ada, karena kita nggak menganggarkan. Biasanya kalau di Bapeda sendiri nggak ada, tapi di lingkup Pemda Provinsi mungkin seperti itu, karena di lingkup Pemda Provinsi ada semacam kompetisi untuk pegawai berprestasi tingkat provinsi, dan itu pengelolaannya tuh dikoordinir oleh Badan Kepegawaian Daerah. Karena Bapeda kan secara tusinya dia tidak mengelola secara khusus kepegawaian, merupakan bagian itu aja. Jadi kalau untuk tingkat provinsinya ada tuh misalnya setiap tahun diadakan pegawai berprestasi tahun 2024, itu tuh dikoordinir oleh BKD. Untuk BKD itu nanti siapa yang terpilih masuk 3 besar tuh ada hadiahnya.
Kalau sekarang itu kalau nggak salah ada hadiahnya yang ditambahkan nanti di tambahan penghasilan pegawai di TPP itu. Misalnya nih Chelsea nanti dapat menjadi pegawai berprestasi di tingkat provinsi Sumatera Barat. Chelsea akan ada dapat tambahan TPP-nya. Kalau dulu dapat kita dapat juara 1 tuh biasanya di naik haji hadiahnya. Nanti hadiah kedua umroh, hadiah ketiga nanti motor atau segala macam. Sekarang berupa uang langsung, uang cash. Gitu. Tapi bukan di Bapeda, di lingkup Pemprov, karena Bapeda kan skopnya kecil. Khusus di lingkup, kalau di internal Bapeda kan lingkupnya kecil gitu. Kalau di lingkup Pemprov kan udah besar, melibatkan OPD yang banyak gitu. Gitu. Oke, berarti secara keseluruhan memang tidak ada ya Bu? Kalau di Bapeda nggak ada, kalau khusus Bapeda. Kalau pertanyaan yang kelima ya Bu, apakah ada tunjangan khusus untuk pegawai yang bertugas di daerah terpencil atau dengan kondisi kerja khusus di Bapeda? Itu balik lagi seperti yang Ibu bilang, kalau khusus untuk Bapeda nggak ada. Kalau untuk di lingkup Pemprov ada. Jadi jadi Pemprov nih, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Pergub tentang tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Di sini pembagian TPP itu atau tambahan penghasilan pegawai itu kan ada nih ketentuannya per pasal, ya kan? Jadi TPP itu akan diberikan tuh berdasarkan beban kerja. Berdasarkan beban kerja. Orang yang banyak pekerjaan tentu berbeda dengan orang yang sedikit pekerjaan, ya kan? Jadi pemberian TPP itu bagi para pegawai itu dinilai berdasarkan kelas jabatannya. Nanti ada kelas jabatan 5, ada jabatan 6, kelas jabatan 7 sampai kelas jabatan 15 gitu. Jadi misalnya untuk pengadministrasi di kantor tuh di label dengan kelas jabatan 5. Untuk pengolah data diberi label kelas jabatan 6. Untuk penelaah teknis akan diberikan kelas jabatan 7. Untuk para kasubag diberi jabatan nanti 9 atau 10 gitu. Jadi besaran TPP itu berdasarkan kelas jabatan gitu. Itu tuh berdasarkan beban kerja, nanti berdasarkan kondisi kerja ada juga. Yang seperti yang Adik tanyakan tadi, misalnya ada di daerah tertinggal atau segala macam, nanti jadi penilaian TPP ini ada berdasarkan beban kerja, ada berdasarkan kondisi kerja. Berdasarkan beban kerja, seluruh pegawai di lingkup Pemprov tuh berdasarkan kelas jabatan aja yang membedakannya. Misalnya di kelas jabatan 1 sampai kelas jabatan 16 ini Pak Sekda terakhir. Tapi berdasarkan kondisi kerja itu berbeda-beda. Ada yang misalnya ada ASN yang dia melakukan berdasarkan fungsinya, misalnya dia sifatnya koordinator misalnya, atau dia bertugas di bagian keamanan seperti Satpol PP. Resiko pekerjaannya kan ada, misalnya dia pergi bekerja melakukan pengawasan terhadap anak-anak mahasiswa yang melakukan demo atau segala macam, kan itu bisa beresiko ke dirinya kan. Mungkin bisa terancam keamanannya atau segala macam. Juga ada juga orang yang misalnya karena kondisi kerjanya tuh dia kerja di bagian rumah sakit gitu, bisa jadi dia terdampak, misalnya apalagi nangani COVID gitu kan, bisa juga dia terdampak, kan lebih beresiko dia. Ada tingkatan-tingkatannya di dalam TPP ini, tapi bukan Bapeda ya, sekali lagi bukan Bapeda yang mengeluarkan, itu lingkup Pemprov. Gitu. Jadi sebenarnya jadi Adik tuh lebih tepatnya tuh memang ke BKD kalau terkait insentif nih ya. Kalau Bapeda hanya sebagian kecil dari itu. Terus nanti di dalam ini juga berdasarkan kondisi kerja, adik-adik juga nanti di sini tuh akan ditemui, misalnya ada yang bertugas di Mentawai misalnya. Resiko kerjanya kan berat tuh. Dia ditugaskan di Mentawai, misalnya di Mentawai ada UPTD peternakan misalnya kan. Dia tuh tentu harus mengarungi lautan untuk pergi bekerja sana kan. Itu tuh biasanya ada tambahan penghasilan pegawainya nih agak berlebih daripada orang yang cuma di kantor aja, pasti itu.
Jadi yang membedakannya tuh kondisi kerja. Jadi kondisi kerjanya ada yang sebagai sesuai dengan fungsinya, ada juga yang sesuai dengan tempat kerjanya, ada risiko kerjanya. Dokter akan lebih berisiko bekerja daripada pegawai biasa, gitu kan? Dia sama-sama misalnya nih, sama-sama sarjana gitu. Sementara dokter harus menangani pasien misalnya, atau dia bekerja sebagai dokter hewan, risiko misalnya penanggulangan rabies dia berisiko segala macam, itu dibeda-bedakan dan itu tertuang di dalam Pergub. Nanti adik-adik bisa mendownload Pergub nih di dalam internet. Nah, itu ya. Berarti kalau dari BPD sendiri tidak ada, cuman dari BKD tentu ada ya, Bu? Iya, Pemprov, Iya, atas Pemprov. nama Pemprov. Oke. Nah, gitu. Makasih, Bu. Iya, ada lagi? Ada. Ada, Bu. Baik, Bu. Untuk pertanyaan yang nomor 6, Bu. Iya. Apakah ada mekanisme pengkajian ulang kompensasi pegawai secara berkala di Bapeda, Bu? Kalau di Bapeda kembali lagi tidak ada. Jadi ketika melakukan penerapan ini, tambahan penghasilan pegawai ini, BKD melalui BKD ya sebagai koordinator, karena BKD itu sesuai tusinya dia mengelola kepegawaian. BKD akan melakukan evaluasi, tapi BKD melakukan evaluasi tidak sendiri. Jadi BKD itu melakukan evaluasi itu tentu ada tim yang akan melakukan analisa atau melakukan evaluasi atau kajian-kajian terhadap tambahan penghasilan yang diberikan. Misalnya sekarang nih Chelsea dikasih tunjangan atau insentif atau tambahan penghasilan misalnya 500.000 gitu ya. Sementara semakin kesini kerjaan Chelsea ini semakin berat, iya kan? Cocok apa enggak penghasilannya yang Chelsea terima tuh dengan apa yang sudah Chelsea berikan untuk negara? Kan harus ada kajiannya, ya kan? Mungkin apalagi ditambah sekarang misalnya harga barang-barang mahal, inflasi di mana-mana gitu, kan istilahnya nggak kurang pantas memberikan segitu. Harus ada nih peningkatan pendapatan bagi pegawai, mungkin insentifnya harus ditambah, ya kan? Ada, pasti ada tuh melakukan evaluasi terhadap aturan yang sudah diterapkan. Kan ada berkalanya tuh, ada tim, bukan cuma BKD nanti. Terus kalau kita berencana mau menaikkan tambahan penghasilan pegawai, ada nggak uangnya? Iya kan? Seluruh pegawai misalnya kan ditambah nih TPP-nya misalnya kan, tambahan penghasilan pegawainya, ada nggak uangnya? Tentu berkoordinasi juga dengan anggaran, dengan bagian keuangan, gitu. Jadi memang ada evaluasinya. Tapi sekali lagi Bu bilang bukan di Bapeda, karena Bapeda merupakan bagian juga. Bapeda ikut juga tuh dalam tim tuh biasanya. Jadi ada beberapa tim tuh yang nanti ada BKD-nya sebagai pengelola kepegawaian, ada Bapedanya sebagai badan perencanaannya, ada badan pengelola keuangan, ada badan pendapatan. Nanti mau nambah-nambah aja tunjangan Chelsea, pendapatan kita nggak bertambah misalnya, itu kita minta data juga dari badan pendapatan daerah. Seperti itu. Jadi ada tim yang akan mengelola itu. Oke, Bu. Gitu. Baik, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapeda menangani keluhan atau permintaan peninjauan ulang terkait kompensasi dari pegawai, Bu? Gimana ya, Bapeda menangani keluhan atau permintaan peninjauan? Biasanya gini, biasanya kita di Bapeda mungkin ada beberapa mungkin pegawai nanti. Ya namanya aturan ya udah ditetapkan, tentu kita harus patuh dengan aturan itu gitu ya. Cuma karena itu aturannya sudah ditetapkan, tentu aturan yang dikeluarkan sudah melalui banyak pertimbangan, banyak kajian atau banyak pembahasan, tentu sudah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pegawai ini gitu ya. Jadi sepanjang ini sih nggak ada keluhan-keluhan dari pegawainya ya terhadap kenaikan FPP. Pun kalaupun ada usulan mungkin ya, usulan ya namanya kita ya kadang-kadang sama juga sama misalnya Chelsea atau adik mau minta tambahan belanja sama mama ya kan.
Ma tambahlah uang belanja ma. Tuh kenapa ditambah uang belanja kata mamanya kan, soalnya ongkos sudah mahal ma, Gojek udah naik, sudah tuh jajanan di kampus udah dari 1.000 menjadi 2.000, tentu seperti itu gitu kan. Nanti kan mama menampung tuh, iya kan, nggak langsung dinaikkan. Mama nampung, mama akan diskusi dengan papa dulu nih, kalau ditambah belanja anak kita ada nggak uangnya, kan gitu. Nggak langsung aja, nggak langsung ditambah, oh iya besok nanti mama belanja, kayak seperti itu. Kalau di rumah tangga mungkin ada juga yang menerapkan langsung ditambah sama mama, tapi kan kita di sini sebagai aparat pemerintah nggak bisa menggunakan uang tuh semena-mena aja. Tentu harus banyak pula dari pembahasan, dari rapat gitu kan. Nanti didiskusikan nih, misalnya Pak, gimana Pak? Misalnya di Bapeda gitu. Para pegawai kadang-kadang kan kita di Bapeda kan melakukan pertemuan rutin atau berkala pegawai gitu dengan pimpinan gitu kan. Tentu nama kita pegawai keluh kesah itu pasti ada ya. Terus nanti kita bilang, Pak, gimana kalau kita bikin usulan Pak untuk kenaikan tambahan TPP atau segala macam. Ya namanya pimpinan tentu ditampung, akan dibahas kan kayak gitu. Kalau memungkinkan nanti mungkin pimpinan bisa membawa ke forum yang lebih di atasnya lagi, atau yang melibatkan ketika mungkin ada rapat-rapat antar pimpinan, bisa aja, boleh-boleh aja mengusulkan gitu. Tapi kan melalui kajian yang panjang untuk menambah-tambah itu. Cuma kan biasanya sekali sekian biasa pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah kan memang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kan nilai belanja di itu kan banyak pegawai juga. Misalnya belanja lah di pasar Allah itu kan banyak pegawai juga. Pegawai ini kan bagian dari masyarakat juga kan. Terus nanti pasti adalah diskusi-diskusinya. Tapi balik-balik itu tadi itu apakah itu nanti bisa jadi bahan pertimbangan atau enggak, panjang prosesnya gitu. Soalnya kayak Pemda nih lah bertahun-tahun enggak pernah naik tunjangan ini. Kemarin ini waktu tahun 2023 anggaran ada, sudah tuh memang udah dilihat atau dikaji, ternyata pekerjaannya semakin lama semakin berat, semakin tentu harus ada kompensasinya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan penghasilan pegawai ya kayak gitu. Iya, baik Bu. Iya kan? Iya benar. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Bapeda memberikan fasilitas tambahan selain gaji seperti asuransi Bu? Kalau asuransi ya? Iya. Jadi bukan hanya Bapeda yang memberikan selain gaji, jadi pegawai itu akan menerima haknya ketika dia jadi pegawai, akan menerima haknya yaitu gaji. Gaji itu merupakan hak dasar bagi pegawai. Ketika dia sudah diangkat menjadi pegawai dan sudah keluar SK-nya, tentu ada diberikan gaji. Dia akan bekerja tuh ada gajinya kan. Nah, gajinya tuh akan diberikan berdasarkan SK yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau misalnya pegawai daerah, SK-nya SK gubernur misalnya. SK gubernur pun dikeluarkan tentu dengan dengan SK yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Gitu. Gaji itu wajib tuh. Kemudian untuk tambahannya selain gaji ada tunjangan penghasilan pegawai tadi. Tunjangan penghasilan pegawai ini diberikan tidak hanya oleh Provinsi Sumatera Barat, seluruh instansi pemerintah pasti memberikan tunjangan. Baik itu kementerian, kayak kementerian dan lembaga itu kan ada namanya tunjangan kinerja namanya. Jadi namanya nih beda-beda. Kalau kementerian ada namanya tunjangan kinerja, ada namanya di kabupaten kota, di pemerintahan kabupaten kota kan ada juga tuh namanya tunjangan daerah. Kalau di Pemda Provinsi Sumatera Barat namanya TPP, tambahan penghasilan pegawai. Jadi namanya beda-beda. Jadi di samping gaji yang menjadi dasar bagi pegawai ada tambahan penghasilan namanya. Kalau untuk asuransi, jadi di dalam komponen gaji pegawai itu di samping ada gaji pokok, ada dapat tunjangan suami, tunjangan anak, pegawai kan ada nanti diberikan BPJS kesehatan ada di sana kan. Sudah tuh ada namanya tabungan perumahan ada juga di sana nanti.
Sudah tuh ada tunjangan pajak penghasilan, ada juga di dalamnya tuh ada tunjangan beras namanya, ada tunjangan jabatan bagi yang memegang jabatan. Misalnya ibu nih sama-sama Chelsea, sama-sama pegawai gitu kan. Ibu menduduki misalnya tunjangan selfie di luar gaji pokok, ada namanya tunjangan jabatan. Terus namanya selfie karena Chelsea karena pelaksana tunjangan jabatannya 180.000. Ibu Kasuba tunjangan jabatan ibu 500 gitu. Ada perbedaan gitu. Jadi komponen gaji itu seperti itu. Ada tunjangan suami, tunjangan anak. Ketentuannya sudah diatur dalam Perpres. Gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana proses penyesuaian kompensasi pegawai jika terjadi perubahan kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat Bu? Bagaimana proses penyesuaian kompensasi itu? Jadi kalau proses penyesuaian kompensasi, kalau ada aturan biasanya dari pusat misalnya kan, biasanya tuh nanti di sini nih akan dibicarakan kembali, akan ditindaklanjuti. Jadi misalnya ada peraturan nih, biasanya setiap tahun atau sekali secara berkala ada nanti Bapak Presiden mengumumkan kenaikan gaji pegawai misalnya kan, atau pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil misalnya kan. Nanti kan perpresnya tuh disebar tuh, dikasih tahu ke seluruh pemerintah kabupaten kota dan provinsi dan kementerian dan lembaga. Nanti itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur, misalnya peraturan presiden atau peraturan pemerintah sudah tuh turun ke peraturan presiden, nanti turun ke peraturan gubernur. Nanti gubernur tuh juga menginstruksikan nanti tolong dibayarkan gaji ke-13 pegawai sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Biasanya seperti itu juga aja sih aturan-aturannya. Gitu Chelsea. Ya Bu, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, apa tantangan utama yang dihadapi Bapeda dalam mengelola kompensasi Bu, dan cara mengatasinya? Bagaimana mengatur kompensasi untuk pegawai dan tanggung jawab tambahan, atau dengan tanggung jawab tambahan maksudnya apa nih? Bapeda mengatur kompensasi. Kalau Bapeda mengatur kompensasi itu ya sesuai dengan Pergub ini aja. Dengan Pergub ini aja, kita nggak bisa lepas dari Pergub ini, gitu. Jadi dia ada indikator-indikator penilaiannya ataupun cara-cara melakukan penilaian kinerja pegawai. Jadi nanti ada masing-masing pegawai itu. Jadi untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ini kan seluruh pegawai kan harus bekerja. Pegawai yang memberikan kinerjanya kepada pemerintah tentu ada penilaiannya, ada raportnya gitu loh. Kalau ada raportnya, bagaimana perilaku dia bekerja. Jadi indikator untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai ini ada format penilaiannya. Kalau di Pemda Provinsi Sumatera Barat ada nama aplikasinya Imadani. Imadani itu disitulah kinerja kita. Jadi penilaiannya tuh ada 2 komponen, penilaian perilaku kerja, ada penilaian target kerja. Jadi kalau perilaku tuh gimana sikap kita sehari-hari, gimana disiplin kita, absensi kita. Kemudian perilaku kita, apakah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sudah menjadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Misalnya setiap pegawai diharuskan mengikuti apel pagi setiap minggu gitu kan. Ada nilainya tuh. Misalnya Chelsea kalau Chelsea mengikuti apel pagi itu, kalau di Bapeda dilaksanakan apel pagi itu setiap hari Senin pagi. Misalnya Chelsea mau nilai Chelsea nih 4 kali dalam sebulan harusnya mengikuti apel. Chelsea misalnya nilai Chelsea ngikut apel cuma 2 kali, kan tentu ada nilainya. Nilai orang yang mengikuti 4 kali full dengan orang yang melakukan 2 kali full tentu berbeda. Iya kan? Berarti kalau dia harusnya mengikuti apel pagi 4 kali,
ternyata cuma mengikuti 2 kali, berarti kan dia melanggar aturan, ya kan? Atau nilainya pasti agak rendah daripada orang yang full mengikuti kan. Misalnya hendak membuat tugas lah, dosen ngasih tugas 4, kita mengasih tugas, kita bikin 2 cuma, kan yang 2 lagi nggak ada nilai kan? Nah, seperti itu penilaian. Di situ penilaiannya. Jadi itu penilaiannya seperti itu. Kemudian seluruh pegawai diwajibkan mengikuti wirid mingguan di lingkungannya masing-masing. Nah, Chelsea kadang ikut wirid, kadang enggak, males kan nilai pasti kurang juga ya. Nah, kayak gitu kita. Jadi kalau penilaiannya tuh terus target kerja, itu tuh perilaku kerja namanya ya. Terus yang target kerja dalam 1 bulan nih Chelsea ngerjakan apa aja yang menjadi tugas Chelsea. Misalnya Chelsea kan bagian pengelolaan kepegawaian nih. Target Chelsea dalam 1 bulan itu membikin surat kenaikan gaji berkala pegawai, mengurus kenaikan pangkat pegawai, sudah tuh mengurus cuti pegawai, menyiapkan data-data kepegawaian. Ternyata Chelsea tidak terpenuhi kerja Chelsea yang ini. Berarti kan target Chelsea sekarang misalnya target Chelsea 10 pegawai. Chelsea mengurus di dalam bulan Agustus nih misal. Ternyata Chelsea kerjakan cuma 5. Tentu nilai Chelsea berkurang. Nah, seperti itu. Itu untuk penilaian tambahan penghasilan pegawai itu ini. Jadi ada aplikasinya yang akan kita masukkan. Itu yang penilaiannya itu seperti itu aja cara menilainya gitu. Iya. Izin untuk pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya. Pertanyaan ke-11, bagaimana Bapeda mengatur kompensasi untuk pegawai dengan tanggung jawab tambahan atau jabatan khusus? Bagaimana Bapeda mengatur kompensasi pegawai dengan tanggung jawab tambahan atau jabatan khusus? Kalau Bapeda mengatur kompensasinya tuh, kalau kami di sini ya, karena kita tuh di dalam lingkup Pemprov tuh mengaturnya tuh kompensasi itu ya mengikuti yang ditetapkan sama Pergubnya aja, karena kan udah jelas Pergub lah yang mengatur semuanya gitu. Jadi kita memberikan sebenarnya kata-kata kompensasi itu agak kurang tepat sih kalau menurut Ibu ya. Mungkin kompensasi itu akan bisa diberikan kepada pegawai swasta atau BUMN atau segala macam. Kalau di provinsi ini yang kompensasi itu hanya ketika ada penilaian atau perlombaan gitu. Kalau untuk yang rutin-rutin tidak ada kompensasi. Yang ada jadi selain ada gaji, ada tambahan penghasilan pegawai. Mungkin itu yang adik-adik maksud kompensasi mungkin ya. Gitu. Kalau kompensasi itu memang tuh kompensasi itu akan diberikan ketika sudah melakukan suatu pekerjaan atau target kerja yang harus dicapai gitu. Tapi kalau kami mengenai istilahnya itu bukan kompensasi, tambahan penghasilan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang khusus nggak ada sih. Kalau seluruh pegawai berhak menerima tunjangan penghasilan pegawai sepanjang dia melaksanakan pekerjaannya, memiliki target kerja dalam sebulan, tentu dia akan diberikan tambahan penghasilan pegawainya. Nggak ada yang khusus-khusus, nggak ada gitu. Ditambah lagi kalau misalnya di samping tambahan penghasilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tuh ada juga melakukan koordinasi ke daerah lain gitu ya. Itu tuh kan ada surat perintah tugas gitu. Nanti melaksanakan koordinasi atau mengikuti pelatihan atau koordinasi dengan pusat segala macam kan nanti ada dibiayai perjalanan dinasnya, dibayarkan oleh Pemda gitu. Kalau yang kompensasi khusus nggak ada, gitu deh. Apalagi? Kemudian apa yang menjadi faktor utama dalam penentuan struktur kompensasi di Bapedanya? Faktor utama dalam menentukan struktur. Kalau faktor utama apa ya? Dalam penentuan strukturnya tuh gimana ya, susah juga Ibu jawabnya lah.
Soalnya balik-balik kepada ini aja sih sebenarnya, sepanjang mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Pergub ini, kan sudah di dalam Pergub ini udah dijelaskan pasal per pasal, ya kan? Dijelaskan pasal per pasal ini aturannya, kalau mau dapat TPP-nya full, ini harus terpenuhi. Jadi udah ada batasan-batasannya untuk mendapatkan TPP ini gitu. Kalau faktor utama itu, makanya Ibu bilang sebenarnya adik-adik itu lebih tepatnya ke BKD menanyakan, karena yang menyusun Pergub ini BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dengan tim mereka. Jadi adik kalau misalnya kalau ke Bapeda nih, Bapeda hanya bagian OPD yang melaksanakan ini. Gitu. Bapeda bukan menjadi tanggung jawab Bapeda juga menyusun ini tanggung jawab BKD dengan timnya gitu. Memang Bapeda ada juga dimasukkan di dalam timnya itu gitu. Kalau Ibu di sekretariat, Ibu hanya menjalankan apa yang sesuai dengan Pergub ini gitu. Jadi kurang tahu juga Ibu apa faktor-faktor utama atau bagaimananya gitu. Gitu ya. Lanjut Bu, bagaimana proses penempatan kompensasi untuk pegawai yang baru dibandingkan dengan pegawai yang sudah lama bekerja? Penetapan pegawai baru dengan pegawai lama yang sudah bekerja. Jadi kalau di dalam Pergub tidak ada dinyatakan nih pegawai baru atau pegawai lama. Jadi seluruh pegawai yang sudah menjadi pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Bapeda berhak menerima tunjangan penghasilan pegawai ini sepanjang target kerjanya dan perilaku kerjanya terpenuhi. Gitu. Kalau misalnya dia baru gitu kan dia nggak langsung dapat TPP, dia bekerja dulu. Jadi TPP ini atau tunjangan penghasilan pegawai ini diberikan setelah 1 bulan bekerja. Jadi misalnya adik siapa nama? Admi. Admi, misalnya Admi bekerja di Bapeda sebagai pegawai negeri sipil, misalnya baru masuk nih Admi ya. Admi masuk, tentu biasanya kita masuk ke kantor tuh kan dimulai biasanya di awal bulan. Admi di awal bulan nih Admi masuk bekerja. Ketika Admi masuk bekerja, Admi ditempatkan di posisi mana? Misalnya Admi di pengelola keuangan gitu. Nanti Admi akan tahu apa-apa job desk Admi sebagai pengelola keuangan gitu ya. Nanti Admi tahu nih kerja Admi ini aja. Sesudah Admi mengetahui apa pekerjaan Admi, tentu Admi melaksanakan pekerjaan Admi kan. Nanti bulan berikutnya Admi akan mendapatkan TPP ini sesuai dengan apa yang Admi kerjakan di bulan itu gitu loh Admi. Jadi udah sebulan full bekerja baru bisa dibayarkan TPP-nya gitu. Kalau aturannya sekarang, kalau dulu aturan yang dulu tuh sudah 2 bulan apa 3 bulan bekerja baru dia bisa dibayarkan TPP-nya. Seperti itu, nggak langsung dibayarkan. Tapi kalau aturannya sekarang sudah bekerja dia 1 bulan penuh sudah bisa dibayarkan TPP-nya sepanjang memenuhi target kerja yang ditetapkan tadi gitu. Berarti sesuai target kerjanya aja Bu? Iya, kan ada penilaian-penilaian seperti yang Ibu bilang tadi. Ada mengisi aplikasi Madani namanya. Apakah absen Admi bagus? Apakah perilaku kerja Admi bagus? Apakah pelaksanaan pekerjaan Admi bagus? Nanti jadi ada nilai-nilai itu. Ada yang 100%, ada yang 97%. Ada yang cuma 93%. Misalnya dia suka nggak masuk kan, tentu nilai berkurang gitu. Jadi kalau faktor utama menentukannya itu yang faktor utamanya nggak itu yang pokoknya terpenuhi apa yang menjadi target kerjanya gitu Admi. Terus apa lagi Admi? Kemudian, apakah Bapeda memiliki kebijakan khusus terkait kompensasi untuk pegawai yang bekerja dalam proyek atau program dengan dana terbatas? Nggak ada. Kalau di sini nih, kalau di Bapeda bukan hanya di Bapeda ya. Jadi gini, di dalam Pergub kita tuh kan seluruh pegawai Bapeda adalah pegawai di lingkup Pemprov juga kan. Itu kan. Cuma ada beberapa misalnya nih pegawai Bapeda
yang ditugaskan untuk mengelola keuangan. Terus nanti Bapeda mungkin ada membuat suatu acara, misalnya acara kegiatan pelaksanaan musrenbang misalnya, atau pengelolaan dana dekon gitu kan. Itu tuh bukan kompensasi, tapi itu kompensasi juga mungkin menurut pengertian adik-adik. Ada dia honornya sebagai panitia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut misalnya. Misalnya acara musrenbang kita laksanakan 3 hari misalnya. Kan dibentuk tuh tim kepanitiaannya, ada honornya, misalnya honor 100.000 gitu. Itu mungkin kompensasi yang adik-adik maksud gitu. Yang di luar gaji sama tunjangan penghasilan ini. Tapi yang rutin tuh memang ya gaji. Gaji sama tunjangan penghasilan pegawai. Kalau itu tuh kalau ada pelaksanaan kegiatan ada honornya. Tapi kalau nggak ada pelaksanaan tentu nggak ada honornya. Itu kompensasinya seperti itu gitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Iya. Bagaimana Bapeda mengelola perbedaan kompensasi di antara berbagai unit atau divisi dalam organisasi? Bagaimana Bapeda mengelola perbedaan kompensasi di antara berbagai unit atau divisi di dalam organisasi? Jadi dia gini, ketika Bapeda melaksanakan, kalau sebenarnya kalau untuk gaji dan tunjangan itu yang membedakan tuh hanya pertama golongan, nah gitu. Kalau gaji itu, kalau misalnya admi masuk di kantor Bapeda lulus sebagai CPNS ataupun sebagai PNS dengan ijazah SMA, itu tuh kompensasinya atau gajinya tentu berbeda. Jadi tingkatannya ada orang yang masuk dengan ijazah SMA, ada yang masuk dengan ijazah sarjana. Kan kalau kita jadi CPNS tuh yang terbesar tuh sarjana gitu kan. Ada S1, ada S2 ya. Terus ada dengan ijazah SMA. Kalau dulu ada ijazah SMP, sekarang kan nggak ada lagi orang yang masuk CPNS dengan ijazah SMP. Kalau kita masuk dengan ijazah SMA, kita akan diberi kepangkatan tuh dengan nama golongan 2A. Golongan 2A. Kalau dengan ijazah sarjana, kita akan diberikan kepangkatan kita tuh golongannya 3A. Jadi ini admi masuk dengan ijazah SMA, Chelsea masuk dengan ijazah sarjana, golongannya pasti berbeda karena latar belakang pendidikannya berbeda. Itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Nanti tapi bukan berarti admi tidak bisa mencapai 3A. Admi akan menerima kenaikan pangkat. Ada peraturan tata cara manajemen kepegawaiannya, admi akan mendapatkan kenaikan pangkat berkala. Itu tuh sekali 4 tahun kenaikannya. Jadi admi ini udah tamat SMA kan dapat jadi pegawai di Bapeda, keluar SK gitu kan. Admi kerja, golongan admi namanya golongan 2A. 4 tahun dalam bekerja, admi akan diusulkan untuk kenaikan pangkat ke 2B. Sudah tuh naik lagi 4 tahun lagi ke 2C, naik 4 tahun lagi naik ke 2D, sudah tuh naik 4 tahun lagi naik ke 3A. Barulah golongan admi sama dengan golongan Chelsea. Tapi sementara itu Chelsea tentu udah naik pula golongan, naik golongan gitu. Jadi bagusnya memang ya masuk tuh dengan ijazah sarjana. Berapa tahun 4, tapi karena sekarang ya kelihatannya kesempatan untuk jadi pegawai itu kan susah. Mana yang ada kita bisa meningkatkan karir loh dengan SMA. Jadi misalnya admi masuk SMA nih, gitu kan. Admi masuk SMA, sudah tuh admi naik ke 2B, admi kuliah dalam masa perjalanannya tuh melaksanakan kuliah misalnya di swasta yang memang memiliki kredibilitas yang bagus, yang memiliki akreditasi A paling tidak. Nanti akan ada kebijakan dari pemerintah, ada aturannya tuh bisa dinaikkan pangkatnya atau disesuaikan karena admi misalnya udah kuliah 4 tahun admi jadi sarjana nih gitu kan pemerintah juga menghargai apa yang sudah admi usahakan. Admi mau maju, admi menambah ilmu dengan melakukan kuliah atau segala macam,
kan pemerintah juga memberikan kesempatan kepada adik-adik yang udah jadi sarjana tuh, adalah namanya proses penyesuaian pangkat. Nanti ADMI ikut ujian lagi dengan ijazah sarjana ADMI ini, ADMI ujian lagi. Kalau ADMI lulus, ADMI bisa menyesuaikan, bisa langsung naik ke 3A. Tapi untuk mengikuti ujian ini bukan langsung di 2A. ADMI harus kerja paling indah 4 tahun dulu. Di 2B baru ADMI bisa ikut ujian penyesuaian ijazah. Ada aturan-aturannya. Di pemerintah tuh banyak sekali aturan-aturan. Dan itu tidak merugikan kita. Memang untuk kemajuan kita juga gitu. Jadi kalau di pemerintah ini, kalau memang adik-adik tuh memang mau meningkatkan kompetensi dirinya, mau maju, mau berusaha menunjukkan kinerja yang baik, pasti ada kompensasinya. Kompensasinya itu tadi seperti kenaikan pangkat tuh bagian dari kompensasi juga loh. Kenaikan pangkat, bisa adik-adik menunjukkan prestasi adik-adik. Nanti akan mungkin ada aturan pemerintahnya, misalnya adik tuh bisa udah berprestasi di tingkat nasional atau tingkat apa, pasti ada aturan pemerintah yang memberikan semacam reward bagi adik-adik, karena adik ini udah berprestasi. Misalnya Provinsi Sumatera Barat ya, sebagai PNS di lingkungan Pemda Provinsi, ADMI sudah berprestasi di tingkat nasional, misalnya menjadi pegawai terbaik tingkat nasional, atau menjadi atlet yang mengharumkan nama Sumatera Barat, ya kan? Atau misalnya udah menjadi pegawai teladan tingkat nasional, kan kompetisi itu banyak, festival itu banyak. Nanti mungkin mau mengharumkan nama Sumatera Barat, bisa jadi ADMI diberikan kompensasi berupa percepatan kenaikan pangkat ya, walaupun itu tuh memang harus sesuai dengan prosedur juga, pasti ada aturan-aturannya seperti itu gitu ya kan. Jadi kalau kita mau maju, kita yang harus mengembangkan diri kita harus meningkatkan kompetensi diri kita gitu. Itu ya. Ada lagi? Udah habis Bu. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu.